Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Luna Lestari dapat menemani Anda dalam program Berita Sekolah SMA Al-Khairiyah. Pemirsa, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa laboratorium sekolah hanya digunakan oleh siswa jurusan IPA untuk kegiatan praktikum semata. Namun di SMA Al-Khairiyah, laboratorium memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Fasilitas ini bukan hanya dimanfaatkan untuk eksperimen sains, tetapi juga sebagai ruang belajar dan berkegiatan bagi seluruh siswa termasuk dari jurusan non-IPA maupun ekstrakurikuler. Mengapa hal ini penting? Karena ketika fasilitas seperti laboratorium dimanfaatkan secara kreatif dan kolaboratif, maka setiap siswa dapat merasakan manfaatnya, bukan hanya mereka yang berasal dari jurusan IPA. Lalu bagaimana sebenarnya laboratorium digunakan dalam berbagai kegiatan di sekolah kita? Mulai dari pembelajaran, kerja kelompok, hingga aktivitas ekstrakurikuler. Mari kita simak bersama dalam liputan selengkapnya. Perkenalkan, saya Fatima dari kelas 11-1. Di sini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperkenalkan lebih detail nih tentang laboratorium sekolah kita, laboratorium SMA Al-Khairiyah. Yuk! Nah, teman-teman, di sini kita bukan hanya sekadar mengerjakan praktikum IPA, tetapi kita juga mengerjakan hal-hal aktivitas lainnya seperti eskul, jurnalistik, pramuka, sama apalagi yang pakai lab ya. Biasanya juga guru-guru mapel pelajaran hari tertentu tuh juga memakai lab IPA untuk fasilitas pembelajaran untuk anak-anak. Kayak kita di sini ada apa namanya? Papan tulis, tapi kayak dia tuh elektronik yang kayak lebih canggih gitu. Nah, nanti guru itu tuh bisa menjelaskan di papan tulis ini, terus juga bisa pakai video yang tentang materi yang bersangkutan. Jadi emang lab IPA ini dengan kata lain tuh bisa dikolaborasikan dengan aktivitas-aktivitas lain seperti seperti itu eskul, praktikum IPA, terus pembelajaran menunjang pembelajaran siswa. Dengan kata lain, lab ini sangat multifungsi, teman-teman. Halo semuanya, aku Neva. Mari kita lihat lebih dekat ada apa aja sih di dinding laboratorium SMA Al-Khairiyah. Nah, di sini ada alat peraga gerak GLB dan GLBW yang dibuat dengan styrofoam dan karton. Semua dipajang di laboratorium sebagai bagian dari pembelajaran aktif. Dan di sini juga ada lukisan kartun Inside Out yang dibuat oleh beberapa orang yang dijadikan dalam satu kanvas. Bagus kan lukisannya? Nah, dinding laboratorium ini dipenuhi dengan gambar-gambar penunjang pembelajaran dan juga ada lukisan-lukisan yang dibuat oleh siswa-siswi SMA Al-Khairiyah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa lab menjadi sarana kreativitas siswa nih. Halo semua, saya Nabila. Di sini saya ingin berbagi suasana sore di laboratorium. Setelah jam pelajaran telah usai dan tidak ada eskul di hari itu, ada beberapa siswa yang datang ke lab untuk mengerjakan kerja kelompok atau mengerjakan PR. Ada yang berdiskusi bersama, ada yang menggunakan TV atau alat lab untuk riset kelompok. Jadi bukan hanya belajar formal, tetapi laboratorium ini juga dapat santai tapi produktif untuk siswa. Keuntungan lainnya, suasana yang sudah familiar membuat siswa lebih nyaman untuk belajar bersama teman-teman. Hai semuanya, saya Luna Nesa Rafifa. Hari ini saya akan menyampaikan pemanfaatan laboratorium bagi siswa. Jadi, pemanfaatan laboratorium yang pertama yaitu sebagai pusat riset dan inovasi bagi siswa, di mana siswa dapat memanfaatkan laboratorium sebagai kegiatan penelitian dan eksperimen kreatif. Lalu yang selanjutnya sebagai media pengembangan keterampilan bagi siswa, di mana siswa melatih berpikir kritis, kreatif, dan inovasi. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan utama dari pemakaian laboratorium yaitu sebagai sarana belajar di mana berbasis kegiatan eksperimen dan teknologi. Lalu yang selanjutnya yaitu tempat kegiatan ekstrakurikuler, di mana pemanfaatannya bisa sebagai tempat English Club, karya ilmiah remaja, dan juga pramuka atau yang lain-lain. Lalu
Kesimpulannya adalah laboratorium tidak hanya untuk sebagai sarana praktikum, tapi juga sebagai sarana kreativitas, inovasi, dan budaya ilmiah di lingkungan pendidikan. Sekian apa yang saya sampaikan, terima kasih. Nah, kita sudah lihat sama-sama kalau laboratorium ini tidak hanya dipakai oleh anak IPA, tetapi juga siswa lain yang ingin belajar, berkolaborasi, dan berkreasi. Semoga setelah ini siswa semakin semangat lagi untuk memanfaatkan laboratorium dengan